maka dituntunlah kita untuk sebaiknya tidur. Sebaiknya tidur. Itu perkara-perkara yang makruh. Jadi hukum Islam yang kita pegang itu, yang kita dalam Islam itu ada 5 perkara tadi itu. Wajib, haram, sunat, makruh. Dan sekali yang terakhir adalah mubah. Mubah itu kategorinya boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Itu mubah. Wa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mustalaka wan nutqu fihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi sholati syahadatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang wajib diketahui, yang dimaksud, yang kita ketahui itu adalah kita semua, karena dijelaskan dari awal itu bahwa orang dewasa yang masuk Islam. Sekarang setelah masuk Islam, wajib kita ketahui siapa, yaitu mutlak membaca 2 kalimat syahadat sebagai penyaksian kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya penyaksian di situ ya. Bukan hanya penyaksian, tetapi wajib mengucapkan tersebut seketika itu bila orang itu kafir. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah digunakan pada saat orang mau masuk Islam, pada saat seseorang ketika tiba-tiba kafir kemudian masuk lagi Islam, ya, itu wajib mengucapkan kalimat tersebut. Namun bila bukan kafir maka cukup membacanya dalam salat saja. Kita tiap hari membacakan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keterangan di sini menjelaskan bahwa kalimat syahadat itu wajib diucapkan dengan lisan atau dengan lisan, ya, dengan mulut, dengan ucapan, diitikadkan dalam hati. Artinya apa? Diyakinkan dalam hati bahwa apa yang kita ucapkan itu koneksi dengan hati. Koneksi dengan hati. Terkadang berbeda itu hati dengan mulut, kemudian masuk ke pikiran. Anda pernah tidak ketika berjalan kemudian antara mau ke sana atau tidak, ya, kalau dari warai, kalau di mengaji apa idai, ya, itu bertolak belakang antara hati dan pikiran. Pikiran itu muncul ketika mulut sudah mau mengucapkan seperti itu. Jadi ada tolak ukur dari situ ya. Ketika hati tidak koneksi dengan pikiran, ketika hati tidak koneksi dengan ucapan. Apabila orang pernah membacanya dianggap orang Islam meskipun belum mengerjakan kewajiban yang lainnya. Jadi syahadat ini ketika dikatakan orang yang pernah bersyahadat itu sudah bisa dikatakan bahwa dia orang Islam, walaupun orang tersebut tidak pernah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat apa dan sebagainya, tapi dikategorikan bahwa orang tersebut orang Islam, ya. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina mutasaddiqina
an la ta'budu bihaqqi fil wujudi illa Allahul wahidul ahad al-awwalul qadimul hayyul qayyum al-baqiyud da'imu al-khaliqur raziqu al-alimul qadimul fa'alul lima yurid. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu makna daripada syahadat tadi. Hendaknya kamu mengetahui. Jadi ada rentetan. Mengetahui dulu, baru mempercayai, kemudian beriman. Ya. Jangan mempercayai dulu, baru mengetahui, kemudian beriman. Itu bukan rentetan. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa orang harus mengetahui dulu bahwa Allah itu ada, tidak langsung mempercayai. Ya, tidak, orang itu harus percaya dulu, harus mengetahui dulu bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu menciptakan segala langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia. Itu namanya mengetahui. Ya, mengetahui. Setelah itu mempercayai. Siapa yang dipercayai? Segala apa yang diciptakan, segala bentuk apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi, lalu percaya. Dengan kepercayaan itulah muncul namanya iman. Dengan kepercayaan kita kepada Allah, dengan mempercayai tentang adanya Allah, zat Allah, muncullah iman dalam hati kita. Ya, jadi itu rentetannya. Mengetahui dulu, kemudian mempercayai, dan yang terakhir muncullah keimanan dalam hati kita. Jadi orang-orang kafir yang masuk Islam itu seperti itu. Ya, orang-orang kafir itu yang tiba-tiba masuk Islam itu seperti itu. Mengetahui dulu, mempelajari apa kitab suci itu seperti apa. Ya. Setelah itu mempelajari, baru dia percaya apa yang mereka teliti, apa yang mereka baca. Setelah mempercayai hal itu, baru muncullah keimanan dalam hatinya. Akhirnya masuk Islam. Itulah akidah. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut sehingga masuk Islam, sehingga dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membenarkan bahwa tiada yang wajib disembah di alam wujud ini selain Allah. Jadi maksud daripada itu selain berarti satu ahad, satu. Selain berarti kalau dua kan murtad itu ya. Bagaimana caranya? Satu saja contoh di sini. Di sini saja ya. Kalau dikatakan Allah itu dua, di sini saja contohnya kita mengaji. Ketika ada pengajian